warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari beberapa anggota, yaitu saya sendiri Elang Permatasari, yang kedua Muhammad Kamarul Rizal, yang ketiga Fitra, yang keempat Muhammad Fazli, yang kelima Majid Ibrahim. Kami dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Aquaculture, yang akan menjelaskan tentang pakan alami, yaitu Chlorella sp. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan morfologi Chlorella sp, yang dimana Chlorella sp menurut Steinblock arti nama berasal dari zat berwarna hijau yang berfungsi sebagai katalisator dalam proses fotosintesis. Chlorella sp dikategorikan ke dalam kelompok alga hijau yang memiliki jumlah genus 450 dan jumlah spesies lebih dari 7.500. Nama alga hijau diberikan karena kandungan zat hijau yang artinya sangat tinggi, bahkan melebihi jumlah yang dimiliki oleh beberapa tumbuhan tingkat tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan morfologi Chlorella sp, yang dimana bentuk umum sel Chlorella sp adalah bulat atau elips, termasuk fitoplankton, bersel tunggal yang soliter, namun juga dapat dijumpai hidup dalam klonil atau bergerombolan. Diameter sel umumnya berkitaran antara 2-12 mikron. Warna hijau karena pigmen yang mendominasi adalah klorofil. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi Chlorella. Jadi menurut Marizawati 2008 menjelaskan bahwa Chlorella memiliki filum Chlorophyta, kelas Chlorophyceae, ordo Chlorococales, famili Oxytacea, genus Chlorella, spesies Chlorella sp. Chlorella merupakan mikroorganisme yang termasuk dalam filum Chlorophyta atau yang sering kita kenal sebagai alga hijau. Mikroalga jenis Chlorella sp berwarna hijau, bergerak tidak motil, dan struktur tubuhnya tidak memiliki flagel. Selnya berbentuk bola berukuran sedang dengan diameter 2-10 cm bergantung pada spesiesnya, dengan kloroplas berbentuk seperti gelas. Jadi yang selanjutnya di sini kita membahas mengenai reproduksi Chlorella. Reproduksi Chlorella ini dengan cara aseksual, yaitu dengan cara membentukkan atau spora yang mirip dengan dari sel induknya, dan setiap sel induk akan membelah diri menjadi 4, 8 ataupun 16 autospora yang nantinya akan terjadi sel-sel anak yang kemudian akan melepaskan diri dari induknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas terkait yaitu materi siklus hidup dan sebaran Chlorella sp. Yang pertama, siklus hidup. Chlorella sp ini berkembang biak dengan cara yaitu membelah diri dan membentuk yang namanya autospora, di mana terdiri atas 4 fase siklus dari hidup Chlorella, yaitu fase pertumbuhan, fase pematangan akhir, dan fase yaitu fase autospora. Chlorella sp ini juga yaitu dapat pada tumbuh di air tawar, air payau, dan air asin. Chlorella juga dapat tumbuh pada tanah yang basah, batuan yang basah, dan padat bahan-bahan yang terdiri dari tumbuhan dan beberapa spesies hidup seperti yaitu bersimbiosis dengan cara protozoa, hydrea, spong, atau mikroorganisme lainnya. Dan berdasarkan habitatnya, Chlorella sp ini hidup pada salinitas yaitu 25 ppt dan juga pada suhu 20 derajat Celcius dengan cukup cahaya untuk
proses fotosintesis chlorella sp ini. Dan yang kedua yaitu sebaran chlorella sp. Nah, sebaran chlorella sp ini itu merupakan sebuah mikroalga yang termasuk dalam kelas alga hijau atau Chlorophyceae, atau biasa disebut juga dengan mikroalga hijau, mikroalga yang berwarna hijau. Merupakan dari habitat air maupun tanah, dan diduga sebagai asal mula tumbuhan. Selnya berbentuk bulat atau bulat lonjong dengan diameter antara 2 sampai 8 UN. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid Ibrahim, MPM 1940101044, lokal akuakultur A1. Jadi pada video ini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman yang sebelumnya, yaitu mengenai chlorella sp. Jadi saya akan menjelaskan kandungan dan peranan chlorella sp tersebut. Chlorella sp itu mempunyai peranan yang terbagi menjadi dua, yaitu peranan yang merugikan dan yang menguntungkan. Jadi yang pertama itu yang menguntungkan, golongan peranan yang menguntungkan. Yang pertama itu Entamoeba cholida, di dalam unsur besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Poin yang kedua, Foraminifera, mempunyai kerangka luar dan zat kapur dan fosilnya dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah gibberinina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak. Poin yang ketiga itu Radiolaria, mempunyai kerangka dari zat kersik. Radiolaria yang mati akan meninggalkan cangkangnya. Jadi golongan B itu golongan algea dan ganggang. Yang poin pertama itu zooplankton. Di ekosistem peranan sebagai besar adalah Protista berkalofil yang berguna sebagai makanan ikan dan antripoda air. Poin yang kedua itu chlorella, selain berperan sebagai produsen di ekosistem perairan, juga dapat digunakan bahan dasar pembuatan protein sel tunggal, PST. Digunakan pula untuk suplemen makanan, obat-obatan, dan bahan komestik. Poin yang ketiga itu Popra, alga merah, digunakan sebagai suplemen makanan. Kita lanjut yang peranan yang merugikan chlorella sp. Jadi di sini terbagi menjadi 4 golongan, yaitu pertama itu poin pertama Entamoeba histotica, hidup di dalam yang usus manusia, menyebabkan kerusakan jaringan pada usus di diare. Poin yang kedua itu Entamoeba hart, ini hidup di dalam yang usus manusia, penyebab sentri tetap efeknya tidak lebih parah dari Entamoeba histotica. Poin yang kedua itu Entaging, hidup di dalam rongga mulut manusia, ada di sel sela-sela. Yang ke poin keempat itu Leishmania donovani, menyebabkan penyakit kala azar pada manusia. Penderitaan biasanya demam berkepanjangan, dan limfatnya membesar serta terjadinya pulkres atau luka pada ususnya. Jadi kita lanjut ke materi yang pembahasan yang kedua, itu adalah kandungan yang ada di chlorella sp. Jadi chlorella sp itu mempunyai kandungan nutrisi protein sebesar 51% sampai 58%, terus minyak sebesar 28% sampai 38%, karbohidrat 12% sampai 17%, lemak 14% sampai 22%, dan asam nukleat 4-5%. Jadi selain itu chlorella sp juga mengandung satu kandungan koloid alginat dari alga dalam industri domestik, digunakan sebagai bahan pembuatan sabun, pomade, krem, body lotion, sampo, dan cat rambut. Poin kedua itu di industri farmasi sebagai bahan pembuatan kapsul obat.
tablet, salep, emulsifier, suspensi, dan stabilizer. Poin yang ketiga itu di bidang pertanian sebagai bahan campuran insektisida dan pelindung kayu. Dan di poin yang keempat itu di industri makanan sebagai bahan pembuatan saus dan campuran mentega. Di poin yang terakhir itu yang kelima, manfaat lainnya dalam industri fotografik, kertas, tekstil, dan keramik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya atau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan teknik atau cara kultur dari Chlorella sp skala laboratorium. Teknik kultur Chlorella sp skala laboratorium yang pertama itu persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan kultur Chlorella sp skala laboratorium itu terdiri dari air dan berbagai peralatan kaca dan plastik. Peralatan kaca yang dipakai itu seperti Erlenmeyer, sedangkan peralatan plastik seperti Carboy. Tahap awal kultur Chlorella sp skala laboratorium yaitu sterilisasi alat dan bahan yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak diinginkan. Itu menurut Cahyaningsih et al. 2009. Sterilisasi alat itu dilakukan menggunakan oven, sedangkan sterilisasi air itu menggunakan autoclave. Kultur skala laboratorium itu dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap kultur Chlorella sp murni 1 dan murni 2. Yang pertama, kultur Chlorella sp murni 1. Itu diawali dengan kultur fitoplankton dari perairan bebas atau alam, atau bisa juga dari kultur monospesies. Alat yang digunakan yaitu Petri dish, test tube, Erlenmeyer 250 ml, Erlenmeyer 1000 ml, lampu Bunsen, dan jarum OC. Kultur awal dilakukan dengan pembuatan media padat dengan cara mengautoclave 1 liter air laut yang telah disaring, kemudian diberi pupuk 1 ml tanpa vitamin. Air laut kemudian diambil 100 ml air dan menambahkan bakto agar 1,5-2 gram dipanaskan dengan Bunsen di bawah kaki 3 ataupun dengan steam dan disterilkan. Media dikeluarkan dari stem dan diberi 2 tetes vitamin 0,1 ml. Media dituangkan ke Petri dish setelah suhu 26-340 Celcius sebanyak 3/4 bagian atau 4 ml dan ditutup. Media diberi bibit sebanyak 20-30% dari volume kultur dan dibiarkan 1-2 hari. Setelah 2-3 minggu, Chlorella akan tumbuh berupa titik-titik dan setelah 1 bulan akan tumbuh berwarna hijau. Selanjutnya yaitu teknik atau cara kultur Chlorella sp skala intermediate. Yang pertama yang dilakukan yaitu sterilisasi alat dan wadah kultur. Sterilisasi peralatan kultur yaitu selang aerasi, pemberat, dan batu aerasi dilakukan dengan merendam di dalam kaporit 5 ppm selama 24 jam. Setelah itu, alat dicuci dengan deterjen, dibilas dengan air tawar, dan dikeringkan. Sterilisasi bak kultur dilakukan dengan mencuci bak dengan deterjen dan menggosok dinding-dindingnya hingga bersih dan dibilas dengan air tawar mengalir. Bak yang sudah bersih itu dibiarkan terlebih dahulu agar terkena sinar matahari sampai ke dasar bak dan dinding baknya kering. Dinding bak yang sudah bersih disiram dengan kaporit 5-10 ppm hingga merata dan dibiarkan selama 24 jam. Setelah kering, dinding bak berkaporit digosok hingga bersih kemudian dibilas dengan air sterilisasi. Terus yang kedua, sterilisasi media kultur. Bak kultur diisi dengan air laut dengan volume kurang lebih 450 liter. Air di bak diberi kaporit 5-10 ppm dan dibiarkan selama 24 jam. Terus yang ketiga itu yang terakhir itu pemberian bibit Chlorella sp. Bibit yang digunakan untuk kegiatan kultur Chlorella sp skala intermediate
itu diperoleh dari kultur skala laboratorium dalam karboid yang bervolume 7,5 liter. Peralatan kultur yaitu selang aerasi, pemberat, dan batu aerasi dilakukan dengan merendam di dalam kaporit 5 ppm selama 24 jam. Setelah itu, alat dicuci dengan deterjen, dibilas dengan air tawar, dan dikeringkan. Sterilisasi bak kultur dilakukan dengan mencuci bak dengan deterjen dan menggosok dinding-dindingnya hingga bersih dan dibilas dengan air tawar mengalir. Bak yang sudah bersih itu dibiarkan terlebih dahulu agar terkena sinar matahari sampai ke dasar bak dan dinding baknya kering. Dinding bak yang sudah bersih disiram dengan kaporit 5-10 ppm hingga merata dan dibiarkan selama 24 jam. Setelah kering, dinding bak berkaporit digosok hingga bersih, kemudian dibilas dengan air sterilisasi. Terus yang kedua, sterilisasi media kultur. Bak kultur diisi dengan air laut dengan volume kurang lebih 450 liter. Air di bak diberi kaporit 5-10 ppm dan dibiarkan selama 24 jam. Terus yang ketiga itu yang terakhir itu pemberian bibit Chlorella sp. Bibit yang digunakan untuk kegiatan kultur Chlorella sp skala intermediate itu diperoleh dari kultur skala laboratorium dalam karboid yang bervolume 7,5 liter.